Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fiddin wa dzalika sabilu anbiya'i bil mursalin wa awliya'ihi sholihin wal ulama'il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shodiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saya bacakan ulang kembali ke halaman 168 baris ketiga dari atas. Kalau mau baca kitab dimulai dengan pola musolifu hadal kitab, artinya telah berkata penyusun kitab ini, gitu ya. Kemudian kita doakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, wa radhiyallahu anhu, dan semoga Allah meridhoinya, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi, ya, kita ini amin, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semua, ya, dengan wasilah ilmunya dan wasilah keberkahan beliau di dalam kehidupan kita di dua negeri, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat. Baru mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa aja kalau enak pengennya inilah nikmatnya ngaji. Semangat ngaji Pak, semangat. Iya, semangat enak. Ya apa enak semangat. Ya saya ulang. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalamu shallu alayya haitsuma kunta fa inna sholatakum tablughuni. Nah, itu artinya wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Shollu alayya, bersolawatlah kalian kepadaku. Jadi Rasulullah memerintahkan apa, Bu? Sholawat. Kepada siapa? Kepada Nabi. Kepada Nabi Muhammad. Apa katanya? Shollu alayya, bersolawatlah kalian semua kepadaku. Kapan? Kaisuma kunta, di mana saja kalian berada. Di dapur selawat sambil ngulek, Ambil goyang. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, sambil ngulek boleh. Ada sama fi ilmillahi salasta daimatan kita min mulkil lahi. Dan rasa capek tahu sambilnya sambilnya habis.
Jadi kalau ada sambel besok kok nggak halus, berarti nyambelnya nggak pakai sholat. Ambil dua akan gede-gede. Selamat nggak berasa. Sambil goreng, ya kan? Nggak usah panjang-panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Enggak terasa tahu-tahu tempenya Gosong. Mateng. dia matang aja. Gosong. Saking nikmatnya Boleh selawat. selawat di mana aja. Ya dan juga di tempat-tempat yang baik. Dengan kata Pak Yai, selawat di mana aja. Boleh di kamar mandi. Allahumma sholli wa sallim. Nggak boleh. Nggak kan? Ambil masak boleh ya Pak? Nggak masak boleh sambil Ambil cuci boleh. Tidak boleh. Tapi jangan di tempat-tempat yang tidak Mana yang pantas. Tempat di teras? Ya, saya cuma untung. Lalu Rasulullah menjadikan Fa'ina sholatakum tablughuni, karena sesungguhnya selawat kamu itu pasti sampai kepadaku, kata Nabi. Keren nggak? Oh Rasulullah Muhammad sampai kepada Nabi. keren ya. Mana alhamdulillah. Ya lumayan kan. Kalau satu samroan itu selamat. Kalau nggak berangkat samroan ya selawat loh. Untung ada samro. Yang nggak sempat selawat jadi selawat. Kalau jadwal samroan dibuatkan aja semua. Kebagian rebana nggak kebagian rebana datang. Perlunya apa? Selawatnya bukan rebananya. Sampai nabuhi rebana sampai kapalan nggak sholawat, manfaatnya mau kapalan. Jadi yang terpenting iya, itu waktunya jadwal sampo semua datang. Perlu untuk sholawat. Iya, mau kebagian rebana. Bahkan rebana aku udah dipegang sama waktu. Iya, tumben-tumbenan waktu ya sampoan mau barang kayak jadi yang terpenting jadi jangan nggak mau datang dengan alasan saya bukan anggota samro, karena di dalamnya itu ada fadilah membaca sholawat. Enak, keren nggak? Keren. Itu majlis, samroh itu majlis. Nah supaya jangan jenuh, ditabui pakai samroh, biar seru. Plus siar. Ada siar Islam di kampung kita. Ada siar sholat. Iya. Nggak harus ada Pak Warto. Cuma sholat. Mau dikemas apa aja itu sholawat, monggo. Karena sholawatnya itu utamanya luar biasa. Nabi yang perintah, bersolawatlah kalian kepadamu di mana saja kalian berada. Karena sesungguhnya sholawat kalian itu pasti sampai kepadaku, kata Nabi, ya kan? Tablughuni, pasti sampai kepadaku, kata Nabi. Paham ya? Keren ya? Ayo jadwalnya apa, hari apa samroh? Malam Sabtu. Nah itu di sini ngajinya, mencari keterangannya, di samroh mengamalkan. Keren nggak? Keren. Untung punya samroh. Bapak-bapak punya kentrung. Bukan masalah nabuh gongnya yang terpenting. Nilai yang terpenting adalah sholawatnya. Bapak-bapak ini sudah makanya alhamdulillah sekarang istighosa ada sholawat, ada kentrung, manakib,
Kalau salawat kita nyampe kepada Nabi, berarti kita ada hubungan dengan Nabi, nyambung. Nah, itu menjadi sebab nantinya Nabi memberikan syafaat. Dan kita dikenal sama Nabi. Kenapa selalu kirim salam? Kenal. Ya bisa dipahami ya Bu ya. Lanjut. Wa waroda analillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighunahu alaihi salam sholata man yusolli alaihi min ummatihi. Nah, sampai situ hadisnya. Ya. Wa waroda dan telah warid, artinya telah sampai kepada kita keterangan-keterangan dari para ulama. Analillahi, sesungguhnya Allah itu mempunyai malaikatan, para malaikat. Jadi Allah itu memiliki para malaikat. Sayyahina fil ardi, yang ada di muka bumi. Yuballighunahu, mereka menyampaikan kepada Nabi alaihissalam. Yuballighunahu alaihissalam, mereka menyampaikan kepada Nabi alaihissalam sholat man yusolli, sholawatnya orang yang bersolawat alaihi kepada Nabi min ummatihi, dari umatnya. Jadi Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mengeliling-keliling di muka bumi dalam rangka apa? Menyampaikan sholawatnya umat Nabi kepada Nabi Muhammad. Nah itu sholawatnya orang-orang bersolawat kepada Nabi dari umat-umat Nabi, sampaikan. Malaikat yang menyampaikan. Keren. Malaikat itu kalau kita sholawat, malaikat itu berhubung. Kemudian malaikat menyampaikan sholawat itu kepada salam mereka. Cakep. Fadilahnya luar biasa. Bisa dipahami ya? Ya. Enak nanti kita beri. Wa waroda anahu la yusallimu alaihi ahadun min ummati ila radallahu alaihi rukahu syarifatu. Kata ya ruda alaihi. Wa waroda, dan telah sampai, telah warid anahu, bahwa sesungguhnya la yusallimu, tidaklah mengucap salam alaihi kepada Nabi akadun seseorang min ummatihi, dari umatnya, ila kecuali, melainkan radallahu alaihi, Allah mengembalikan kepada Nabi ruhahu syarifatu, ruhnya yang mulia, hatta yaruda alaihi, sehingga menjawab salam Nabi kepada orang itu. Coba bayangkan, tidak ada seorang pun yang bersolawat kepada Nabi, gitu ya, yang salam dan selawat kepada Nabi dari umat Nabi Muhammad, ila, melainkan radallahu alaihi rukahu syarifah, Allah itu mengembalikan rohnya Nabi. Hidup gak? Hidup lagi. Dalam rangka apa? Untuk membalas salam kita. Ya kan? Assalamu alaikum ya ilal anbiya. Assalamu alaikum rohnya Nabi kembalikan. Jawab salam. Subhanallah. Luar biasa kan? Hanya jadi merinding. Pasti orang yang menghayati itu, dia paham itu, nikmat orang. Makanya kadang-kadang kalau pas begitu senang rasanya. Tiba-tiba air mata tanda. Ini habisnya keterangannya ada. Jadi wawarada anahu la yusallimu alaihi akadun min ummatihi la radallahu alaihi rukahu syarifatu hatta yaruda alaihi.
Dan bahwasanya tidaklah seseorang itu mengucapkan salam kepada Nabi dari umatnya, melainkan Allah mengembalikan rohnya Nabi yang mulia ini perlunya untuk membalas, menjawab salam-salam para ketemu apa tidak? Ketemu. Makanya terus ada makarun qiyam. Kenapa? Ada salam yang disampaikan kepada Nabi. Apa salamnya? Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Illa radallahu alaihi rukahu syarifah kata yaruda alaih. Tak lain dan bukan melainkan Allah mengembalikan ruhnya Nabi yang mulia ini perlu menjawab salam-salam dia. Lihat gak? Lihat gak? Barusan astagfirullah. Dasar tes mak gatok moto melorot. Jangan pakai kacamata gatok. Kacamata kalau pada mata gatok, biar matanya melotot, kelihatan nggak? Hanya itu tes mak gatok namanya. Belum. Nanti kalau dapat buka, ya. Rasulullah itu enggak Pak? Ya. Lalu saya umatnya enggak begini nih. Namanya halakoh. Tidak paling disukai Nabi halakoh. Dari dulu Nabi itu senang kayak begini. Makanya kita nggak nyebut majelis taklim ya. Halakoh, zikir. Kita mengingat Allah, mengingat Rasulullah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, kangen sama Allah, kangen sama Rasul. Orang kangen itu pengen ketemu apa pengen berpisah? Pengen ketemu kok diem aja. Peluknya. Ya. Caranya gimana? Ya itu. Dan yang bisa menyampaikan roh kita kepada Allah itu adalah dakwahul muqaddasahnya Rasul. Makanya kita selalu Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikanlah rohaniatku kepada rohaniatnya yang suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Tiap apa? Kalau nggak datang. Terus pengen dapat syafaat, rohnya aja nggak nyambung. Malam Jumat itu urusan rohaninya itu bukan urusan fisik. Jangan memandang fisik orang. Yang mimpin Pak Warto kek, bukan Pak Warto kek, siapa kek, tokek kek, atau itu tawajuhan bukan Pak Warto yang mimpin. Menurut Pak Warto kenapa? Kan yang penting sholat, bukan Pak Warto nya kan? Enggak. Oh, yang penting Pak Warto mau diapain Pak Warto? Jangan nggak datang, karena itu momen yang paling tepat. Makanya selalu kita cek malam Jumat, tiap malam Jumat. Jangan malam Jumat Kliwon toh. Kalau malam Jumat Kliwon itu kan jelas ada ingkung, ada sebuah bolong. Rame kan Jumat Kliwon. Ya. Dan nggak ada ucapan itu. Gak ada kan Allahumma tawassalna karena malam enggak ada, udah nyampe. Akhirnya apa? Kita hanya tawas kepada Sultanul Syekh Abdul. Alhamdulillah kita selamatan. Kenapa? Setiap Jumat itu kita sudah minta disambungkan rohaniah kita kepada rohaniah syarifah, roh yang mulianya Rasulullah.
Apaan? Apaan? Mustawa Juha. Yang datang kan? Yang enggak? Belas. Ibu dengerin ya. Serepot apapun, seribet apapun, seruwet apapun, jangan lupa bahagia. Bahagia itu ada di sisi Allah yang bisa menyampaikan bagian hanya Rasul rohani, fisiknya bisa. Nggak pernah ketemu kita, paling kalau punya duit diaruh ke makamnya di Medina Nabawi. Kalau nggak punya duit nggak bisa, nggak duit dengan diaruh. Kemarin semua aja gak berangkat bulan. Kalau Pak ngumpulin duit, nggak ngumpul-ngumpul. Itu, coba deh itu disadari. Dan ibu boleh keliling kemana-mana, masjid-masjid Talim ada nggak amalia kayak kita mampu? Ada? Kapan lagi mau mengumpulkan kesempatan? Serepot apapun, seribet apapun, seruwet apapun, jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu pilihan kita masing, tidak ditentukan oleh orang lain. Bahagia. Ini Pak Warno bahagia. Mungkin usahakan malam Jumat jadwal yang lain kalau bisa apa supaya malam Jumat bisa tawajuhan nggak tawajuhan kalian kita lagi bahas malam Jumat. Tawajuhan itu realisasi perwujudan dari ucapan kita. Kita kalau sholat Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi wa subhanallahi wa asyhadu ini wajah ini wajah aku hadapan kepada wajahnya siapa? Bisa? Nggak bisa. Yang bisa menyampaikan itu rohaniyah syarifahnya Rasul. Kalau saya nggak nyambung, ini kita minta disambung dulu. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Kalau Sendiri. Kalau sekarang nggak bisa disindir-sindir, nggak cokokin. Kok udah begini masih nggak paham juga, tandanya Lambung. abang apa nggak blek? Kapan? Mana ada? Sesungguhnya aku hadapkan wajahku ke wajahnya Zat yang menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Asal mula diciptakannya alam semesta langit dan bumi itu dengan diciptakannya nurmu. Kalau nggak ada alam semesta ini, untuk menghadapkan Allah, menghadapkan alam semesta, nanti akan tampak cahaya yang luar biasa, yaitu nur, nurun ala, nurun fauqa, anta samsun, anta nurun, fauqa, siapa? Itu dia. Jangan mau ambil itu. Itu di air ada ikan itu ikan apa? Bukan alligator, ikan buaya. Bisa dipahami ya? Nanti dipulutin. Salam kita nyampe ketika kita kirim salam kepada Nabi. Allah mengembalikan rohaniyah syarifahnya Rasul perlu untuk menjawab salam kita. Coba dapat salam, dapat doa dari Nabi. Kalau cuma misalnya Pak Warto mau belum tentu orang enggak. Tapi kalau Nabi yang memberi salam kayak apa coba? Butuh apa enggak? Nah itu butuh. Orang kalau butuh itu rawe-rawe rantas malam-malam. Enggak.
Ini benar. Mumpung bahasa. Saya bukan mengajarnya karena kebetulan ngajinya, diskusinya bab salam. Artinya kita ini sudah berusaha untuk mengamalkan ini. Cuman selama ini baru kata Pak Warto kan, Pak Warto lambene di rumah nih, gitu kan? Kamu sekarang? Itu ya. Kalau sekarang kan saya baca, ibu-ibu baca nggak? Sama apa tidak? Nah, kalau bilang melambini Nabi Muhammad, coba kalau Pak Warto boleh. Nggak boleh. Tidak urusan itu. Bukan Pak Warto begini supaya jenengan semua kenal Allah, kenal Rasul. Kalau enggak besok bagaimana? Mungkin kuncinya dari situ. Miftakul jannati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenal. Nah ini tugasnya Pak Warto memperkenalkan. Ayo kita sama-sama kenal Allah, kenal Rasulullah. Jadi tujuannya Pak Warto itu supaya jenengan kenal Allah, kenal Rasulullah, bukan untuk kenal saya. Kalau pada akhirnya Pak Warto tidak dikenal lagi, tidak dikenal lagi, dilupakan, tidak masalah. Yang penting jenengan sudah kenal akrab sama Allah dan Rasulullah. Demi keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan jenengan. Pak Warto pada akhirnya dilupakan dan tidak dikenal lagi, tidak ada masalah. Karena Pak Warto bukan ingin dikenal, yang penting jenengan kenal Allah, kenal Rasul. Penting nomor betul. Lah iya. Kalau pada dilupakan, apa artinya sebuah Warto? Banyak kali. Alhamdulillah. Paham ya? Udah keren. Jadi ingat tuh. Ya kan? Ya Nabi salam alaikum. Ruhnya Nabi terus dikembalikan ke Jawa. Nabi yang ya cuma selama ini kita nggak tahu. Jadi habis kayak gitu udah biasa aja. Yang penting begininya, yang penting begininya kan? Itu. Karena apa? Tertutup sama begininya itu. Belum paham. Begininya, pakai bendera begini gitu ya. Teman-teman ini sekarang mumpung lagi ngaji kalau sekarang. Paham ya? Tok malah. Nah ingat, jangan membayangkan Nabi nggak ada. Rohnya dibalikin. Puasa nggak Allah begitu? Puasa. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu pinter. Terbukannya ibu-ibu. Pinter dulu dalile. Nyambung ya? Coba sembuh rambutnya gondrong. Nyambung dong. Iya. Coba sembuh manang kodok. Wike. Lanjut ya? Oke, enak aja itu kan tak rampung nih. Baru, bisa. Waqat waroda bisalami alaihi minal mudu'afati bisalami minallahi asro marotin alal musallimi alaihi. Ya, waqat waroda dan suku telah warid telah sampai khobar hadis kepada kita bisalami alaihi tentang pembahasan salam kepada Nabi minal mudu'afati dari pelipat gandaan bisalami dengan salam minallah dari Allah. Sudah banyak kemarin dari kita baca bahwa setiap kita membaca satu sholawat akan dilipat gandakan oleh Allah. Berapa? 10 asro marrotin 10 kali. Untuk siapa? Alal musallimi alaihi terhadap orang-orang yang mengucap salam kepada Nabi. 1 kali kita mengucap dibalas Allah 10 plus Rasulullah bangkit untuk menjawab salam kita. Itu rahasianya. Kok bisa ruhnya yang mulia dikembalikan oleh Allah? Hanya perlu menjawab salam kita. Terus kita dikenal. Tapi sana disambut.
Terus wajahnya kita nanti tandanya umat yang cinta Nabi Muhammad ini bersinar ya, seperti bulan karena dapat pancaran Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita dipandang? Itu umatku yang suka kumpul hari Rabu siang, dia mengucap salam kepada aku berkali-kali, berselawat, dia berzikir. Karena Nur pancarannya memancar nggak? Memancar. Nah, padahal ibu-ibu yang ngumpul di sini ahli zikir, aura wajahnya mencorong dia kan bening, pantulannya terang nggak? Glowing, silau. Umat Nabi Muhammad. Silau. Pasti min ahlil khair, dialah min ahlil amin. Kecuali yang baru nyampe. Jadi auranya nggak bening, rasa ungu. Kena debu, Pak. Dia kena debu kan? Iya. Wajar dong. Kepanasan, Pak. Jadi wajar kalau nggak terlalu terang cahayanya kan, Pak. Saya Oh, bener. Enak ya, ngaji gini kok bisa pasir ya? Sipas pasir. Lanjut ya. Kama waroda fi sholati, ya, sebagaimana yang telah warid dalam membaca sholawat. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi salam, rohima anku rojulin dukitu indahu malam yusoli alaiya. Nah, apa kata Nabi? Rohima, orang hina itu. Rohima itu hina lah. Anku rojulin, diri seseorang. Rojulin itu ya sebenarnya memang artinya laki-laki, tapi seseorang maksudnya rojulin itu. Ya, hinalah diri seseorang, zukirtu yang telah disebut namaku indahu, di dekatnya, falam yusoli alaiya, lalu ia tidak membaca sholawat kepadaku. Misalnya saya nyebut nih, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan nyebut nama siapa? Nabi Muhammad. Kok di samping siapa? Di samping jenengan kan? Saya nyebut. Ya. Waktu itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya nyebut ya? Kedengeran nggak? Kenapa kedengeran? Karena dekat. Ibu-ibu ada di sisi saya. Jadi hinalah seseorang yang ketika disebut namaku lalu dia tidak berselawat kepadaku. Cukup itu orang hina. Berarti barusan ibu sedang menghinakan diri sendiri. Saya menyebut nama Nabi Muhammad, ibu nggak berselawat. Iya. Pada tanggal 27 Rajab maka Nabi Muhammad Terkesima, Pak, terkesima. Tapi dalam hati bersolawat. Terkesima, jadi dong-dong, terkesima. Wis salah ya wis ape gitu. Aslinya ya wis digidek itu loh. Kesima, Pak, itu mah alasan. Terkesima, Pak. Jelas ya. Rohima anku rojulin dukirtu indahu falam yusoli alaiya. Sungguh hina seseorang yang ketika disebut namaku di sisinya dan mereka nggak mau berselawat kepadaku. Makanya telah memerintahkan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. itu orang cerdas dan orang mulia. Cukup hina kalau disebut Nabi Muhammad kok enggak sudah hina, pelit, macam-macam. Paham ya? Nah, wes semua ya. Bang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan?
Shollu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Shollu ala Nabi artinya berselawatlah kamu pada Nabi. Jangan ikut shollu ala Nabi, jangan ikut itu. Shollu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pada Nabi dan kepada keluarganya. Sekarang paham udah mulai. Dimulai besok kalau disebut nama Nabi Muhammad Jos, berarti udah mulai cahayanya udah mulai berubah. Ya kan langsung hitung duit kan? Langsung hitung duit, glowing menurut duit. Berarti besok kalau dijemput jempulan dulu ya di bawah ya. Paham ya? Dan kita lanjutkan. Al-Hadis ini kita yang isinya sabda. Kita lanjutkan. Wa qala alaihi salam. Kesimak apa enggak ini? Kesimak. Ya. Apa? Ibu-ibu bisa niruin nanti kalau di rumah di majlis muslim di arisan apa sampaikan aja, tinggal bacain tadi. Wa qala alaihi salam dan bersabda Nabi alaihi salam, man dzukirtu indahu fa aqta as-sholata alayya aqta tariqal jannah. Ya. Wa qala alaihi salam dan bersabda Nabi alaihi salam, man dzukirtu barang siapa yang telah disebut namaku indahu di dekatnya, barang siapa yang di dekatnya disebut namaku, dia dengar pasti yang dekat ya. Fa'akto as-sholata, lalu ia keliru membaca sholawat kepadaku. Artinya keliru itu lupa, tidak membaca sholawat alaiya kepadaku. Akto atau rekol jana, maka dia telah keliru, telah lupa jalannya ke surga itu dengan syafaatnya Rasul. Dia lupa membaca sholawat ketika nama Nabi Muhammad disebut. Itu berarti dia melupakan jalannya ke surga. Berarti nyasar. Kita kalau ngandelin amal kita, Bu, apa yang kita banggakan dari amal kita? Tolong sebutkan, amal itu yang mana yang ikhlas? Salah satu aja, yang mana? Amal kita yang diterima Allah yang mana? Hah? Nggak bisa diandalkan ibadah kita untuk menjamin masuk surga. Masuk surga itu dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu disampaikan oleh Rasulnya, Nabi kita Muhammad. Sebelumnya belum pernah terjadi. Nah, ini namanya ilmu langsung diamalkan. Jadi rahmat Allah, kasih sayang Allah itu disampaikan oleh Rasulnya Nabi Muhammad dengan firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi masuk surga juga dengan rahmat. Rahmat itu ditebarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Maka ketika ada orang yang menyebut namanya di dekatnya, dia dengar kok tidak berselawat, berarti dia telah lupa kepada Nabi Muhammad. Karena lupa dengan Nabi Muhammad berarti lupa jalan menuju surga. Emang mau jalan kemana? Beti mana? Beti mana? Beti mana? Beti ini beti. Jonggol. Ingat ya? Iya, aku seneng bener. Ilmu ngaji dapat langsung praktek. Gak pakai disuruh lagi. Muridnya yang pintar apa gurunya yang pintar nih? Murid yang pintar. Oleh sebab itu Nabi kita Muhammad sebelumnya pernah terjadi begini.
Ayo mau nyari pengajian kemana lagi? Udah. Mau nyari pengajian kemana lagi? Di sini Pak, di sini aja. Sini saja. Nabi hadir, rohnya syariat dikembalikan hanya perlu menjawab sampean rumah. Ini hujan rahmat. Mulai mereka peduli malah ada malaikat itu semua itu. Sayapnya yang nutupin. Kalau nggak hujan ya sayap malaikat. Kalaupun hujan nanti rahmat. Makanya pulang hujan-hujanan loh. Kalau India loh, sabar. Sampan ini tak deteksi sepertinya orang-orang yang lari dari rahmat Allah. Hujan itu apa? Rahmat. Ya karena ada hujan lari. Berarti lari dari Rahmat Allah. Oh, berarti kalau hujan jangan ambil payung ya, udah hujan-hujanan aja. Udah kayak pilek. Oke, udah ya. Lanjut ya. Wes enak nih ngaji. Wes jangan sampai lupa jalan. Kita lanjutkan. Sampai mana? Sampai Qala Rasulullah. Sampai mana? Uang lima maaf yang di belakang. Katanya lima. Enggak, sebetulnya bukan saya lupa. Saya pengen ngetes lima. Lima Pak, lima. Waqat amaro alaihi salam bil iksari min sholati fi yaumil jum'ati khususon. Waqat amaro alaihi salam dan telah menyuruh Nabi alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada siapa? Umatnya. Umatnya itu siapa? Kita. Gitu. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada ya. Itu baru cerdas zaman orang mulu yang disuruh. Apa kata Nabi? Bil iksari minas sholati alaihi fi yaumil jum'at khususan. Untuk apa? Dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi pada hari Jumat khususnya. Umumnya kapan saja, di mana saja, khususnya Hari Jumat. malam hari Jumat. hari Jumat itu mulai maghrib itu udah Jumat. Kemis begitu maghrib itu sebetulnya sudah Jumat. Karena penggantian hari itu dihitung mulai gurubus samsi, terbenamnya matahari. Gurub namanya maghrib. Tempatnya Terbenam. Makanya waktu maghrib adalah waktu terbenam. Itu udah mulai pergantian hari. Jadi Kemis begitu maghrib kan jadi Jumat. Tanggalnya otomatis yang tadinya tanggal 1 menjadi tanggal 2. Oh, pinter. Nyambi-nyambi ngajinya. Jadi kelihatannya cuma dapat pengetahuan lagi. Karena paham. Mati loh Pak. Nah, qala alaihi salam aksiru minas sholati alayya yaumal jum'ati fa inna sholatu ummati turadu alayya fi kulli jum'atin fa aqrabuhum minni manzilatan aksaruhum alayya sholatan. Enak kan bacanya kan? Enak kan? Coba nanti di rumah bacanya begitu deh. Keren. Qala alaihi salam, bersabda Nabi alaihi salam, aksiru, perbanyaklah oleh kalian. Aksir kata asal dari kasir. Kasir itu artinya banyak. Kasir itu orang yang duitnya alias benda. Kalau ibu-ibu nggak punya duit, bilang aja sama bunda. Pinjam, bilang aja. Kasir itu artinya banyak. Nah, aksiru perbanyaklah. Jadi kalau kasir nggak punya duit, bagaimana caranya? Perbanyaklah duitnya.
ya, ya masing-masing patungan Nah. serahin kepada benda biar memperbanyak. Ya, betul, betul. Jadi aksiru artinya apa? Perbanyaklah. Ya. Perbanyaklah apa? Minas sholati alaiya, membaca sholawat kata siapa? Nabi. Kata Nabi. Disebutkan di dalam Hadis. aksiru minas sholati alaiya, perbanyaklah oleh kalian membaca sholawat kepadaku. Jadi banyak itu bisa ditentukan nggak? Enggak. Enggak. Terserah banyak menurut jenengan. Kalau 3 sudah banyak menurut siapa juga 3. Iya. Tapi kalau 1 kok bilang banyak? 1 itu 1. Jamak itu 3 ke atas. Banyak itu 3. Pak, saya paling banyak 3 loh. Wis. Saya Pak 3.000 keren. 300 jos. 30 Pak lumayan. Iya kan? 10 Pak cakep. Alhamdulillah. Ya kan? Banyak itu tidak rela. Relatif. Banyak kata siapa. Kalau bisa sebanyak-banyak. Sampai tidak Terhitung. ya udah gak usah dihitung-hitung, saya sholawat terus aja. Biar nyambungnya terus. Ya, baru jam 10 kurang 20 lihat jam. Saya jam dulu kamu jam. Ada gantian kecil. Ya, saya jadi Nabi yang membedakan kapan? Yaumal Jumat. Pada hari. Kenapa Nabi memilih khusus hari Jumat? Nabi itu memilihkan khusus hari Jumat, perbanyak berselawat pada hari Jumat. Fa'ina sholata umati, ya, karena sesungguhnya sholawat umatku tu'rodu alayya, diperlihatkan kepadaku bikuli Jumatin, pada tiap-tiap hari Jumat. Jadi malaikat yang tukang ini, ada orang yang selawat, itu catatannya diperlihatkan kepada Nabi di hari Jumat. Siapa yang paling banyak selawat? Ayo berlomba banyak-banyak selawat. Nanti malam Jumat dilaporkan, diperlihatkan kepada makanya super banyak malam Jumat. Sendiri kan sambil putih sudah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling pendek. Minum dulu. Silakan Ibu ngomongin. Aku lihat orang minum kok kepengen. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada kita supaya memperbanyak sholawat di hari Jumat khususnya. Kenapa? Fa'ina sholata umati tu'rodu alayya fi kulli Jumatin. Jadi karena sesungguhnya sholawat umatku diperlihatkan kepadaku pada tiap-tiap hari Jumat. Nah, kemudian dinyatakan fa'aqrabuhum mini manzilatan aksaruhum alayya sholatan. Fa'aqrabuhum, maka orang-orang mereka yang paling dekat dengan aku. Apanya? Manzilatan. Fa'aqrabuhum mini manzilatan, maka sedekat-dekatnya orang kepadaku kedudukannya, sedekat-dekatnya umatku kedudukannya kepadaku, dan itu adalah aksaruhum alayya sholatan. Jadi yang paling banyak di antara mereka bersolawat kepadaku. Jadi yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi dari umat Nabi Muhammad, yang paling banyak sholawatnya. Kalau Bu Yanti 1000, Bet 500, Bu Yanti lebih dekat daripada Ben.
Kalau mbet 500, budirga 700, budirga yang lebih dekat dari mbet. Allahu Akbar. Ya. Kalau mbet 500, Bu Ira 650, berarti lebih dekat Bu Ira dari mbet. Ini ujung-ujungnya mbet paling dekat. Karena apa? Paling sedikit. Nah, kalau pengen nyalip, perbanyak mulai sekarang. Jadi makomnya, kedudukannya lebih dekat dengan paling banyak sholatnya. Ya. Ini pentingnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah an-syafa'ah, Rasul yang diberikan hak untuk memohonkan syafaat bagi umatnya. Udah mulai sekarang kita sadar. Pokoknya Nabi Muhammad. Kalau selalu alaihi aja nggak bisa. Kan apa? Sholli ala Muhammad, selalu alaihi. Boleh. Boleh. Itu namanya udah disuruh nyuruh lagi. Oh, kan dia suka gitu ya, selalu alaihi. Gitu. Sholli alaihi itu nyuruh. Berselawatlah kalian kepadanya. Gitu. Ayo, gitu nih. Kan Muhammad, selalu alaihi gitu kan sekarang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, itu baru. Ya Allah sampaikan salam, sholat, sholawat dan salam kepadanya. Itu sholli alaihi itu mereka. Soli kan. Kalau nggak sholawat malah orang, kan? Soli bagus, soli lah. Enggak, solo itu buat keseluruhan. Kalau sendiri sendiri. Saya nyuruh tapi soli kali ya mas. Ya. Soli kali ya. Soli ya Muhammad Solo kali ya. itu buat Sholli ala Muhammad. Iya bukan solu ya. Kalau sholli itu merintah. Ya makanya soli kali ya. Sholli merintah satu orang. kalau solo itu keseluruhan. Sholli nyuruh orang banyak. Jadi dua-duanya nyuruh. Misalnya saya hanya sama Batul. Ya. Sholli alaihi, berselawatlah kamu kepadanya. Tapi kalau kepada ibu, shollu alaihi. Perintah, bukan perintah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Allah berilah selawat kepadanya. Sholli alaihi, bersalawat kamu kepadanya. Sholli alaihi, bersalawat kamu kepadanya. Paham? Ini tuh kita banyak kadang-kadang salah kayak ya kok padahal keliru. Makanya keliru berselawat berarti keliru jalannya menuju surga. Ya keliru disuruh berselawat kok malah nyuruh orang lain yang selawat. Keliru jalannya. Nanti orang yang selawat orang yang masuk kita enggak. Karena keliru. Maka gitu hadisnya kan? Nah, iya. Untung ngaji. Allahumma sholli. Ya. Atau sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Semoga Allah memberikan kejayaan kepadanya. Itu namanya sholat. Sholli alaihi itu sholli alaihi yang disuruh satu orang. Kalau solo yang disuruh sebanyak orang. Bisa dipahami ya? Ada cekap ya? Cekap. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbi warhamna anta khairur rahimin.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyibah wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi